Selamat malam TVRI. Perkenalkan, nama saya Iwan Penyet. Ya, Iwan Penyet. Idaman wanita, penampilan nyentrik. Oke, sebagai umat muslim saya diajarkan untuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk memulai pembicaraan di depan publik. Saya diajarkan mengucapkan Astagfirullahaladzim ketika saya terkena musibah. Dan diajarkan mengucapkan Subhanallah buat kamu yang cantik. Iya. Kier ya. Oke. Saya lahir di Ponorogo, sekolah di Ponorogo, besar dianiaya. Ngetawain orang dianiaya seneng banget ya. Oke. Karena dianiaya itu menjadi pembentukan karakter saya hingga sampai saat ini. Karena terlalu sering dianiaya, saya menjadi sosok yang penakut. Jujur saya ini sangat takut sekali. Saya berdiri di sini aja saya takut. Satu yang saya takutkan yaitu saya berdiri di sini takut gak lucu. Dan yang kedua, takut jatuh cinta sama kamu. Oke. Pribadi saya yang penakut itu tidak lepas dari masa saya sekolah ya. Ketika sekolah itu saya sering banget dibully. Ya tentunya kalian lihatlah penampilan saya gimana. Pasti ini untuk bahan bulian sangat cocok sekali. Ada yang bilang kepala saya ini mirip sama biji jambu. Ada yang bilang badan saya monyetnya. Ya dari situ saya jadi sering banget dibully dan saya jadi pribadi yang penakut. Jangankan untuk bergaul. Saya itu tidak punya teman sama sekali di sekolah dulu. Saya masuk sekolah semua bubar. Jangankan teman-teman ya. Waktu pulang sekolah, sekolahan saya itu mendung. Saya pulang, mendungnya bubar. Duh, saya ini sosok yang sangat penakut sekali. Hingga sampai detik saat ini saya bingung. Saya harus menghilangkan rasa takut saya ini gimana. Dan sangat bersyukur sekali ya, saya diundang di generasi emas ya. Mas Broto atau Mas Abdullah ini. Kamu juga cantik. Ayam. Kenapa ayam-ayam begini? Ini kan acara saya. Harusnya kan saya yang buka. Kenapa jadi Mas Penyet? Loh, memang nggak boleh toh saya jadi pertama lah. Yang paling gak itu surprise. Surprise gitu yang ya. jelek ditaruh duluan, yang bagus belakangan. Oh gitu. Emang mau kasih yang bagus dulu, yang jelek ya anaknya belakangan toh. Gitu. Sepet ya akhirnya, sepet. Tepuk tangan dong buat saya, dari tadi nggak tepuk tangan. Ya Allah. Oke, jadi tadi masalahnya takut. Iya, saya ini seorang yang penakut sekali. Saya lihat cermin takut. Loh, jadi saya lihat cermin takut. Pas saya lihat cermin berani, cerminnya takut. Oh gitu ya? Iya. Mungkin cermin itu memantulkan kejujuran. Nah mungkin, itu gitu. makanya. Kejujuran, jadi iya. Pada intinya saya tuh nggak cakep gitu aja udah. Ribet mau ngomongnya ya. Nggak enak sih ngomongnya, nggak enak. Tapi ya kalau karena orangnya udah jujur ya mau gimana ya. Nah, yang nggak enak tuh ngomongnya atau sayanya yang nggak enak? Kalau Mas Penyetnya saya nggak ngerasa sih nggak enaknya, soalnya bukan ayam. Karena saya taunya biasa Penyet tuh ayam. Loh ini Penyetnya tuh beda, penampilannya yang trik gitu loh. Nggak ketawa sih? Ketawa dulu dong, ntar setelah ini nggak usah ketawa nggak apa-apa. Ya udah, kalau ngomongin takut, semua orang pasti punya ya rasa takut. Takut ketemu orang. Saya juga kalau seandainya tiba-tiba Mas Penyet nih pakai baju serba putih, tiba-tiba dalam kegelapan, gitu. Saya pasti takut. Emang pocong. Kayak gitu pasti saya takut kayak gitu-gitu. Tapi untuk menanggulangi rasa takut ini sebenarnya ada sesuatu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ada manajemennya. Kayak ilmu Keren akuntansi gak sih? ya? Keren gak sih? Keren banget gak sih bahasanya? Kalau yang ngomong orang cakep mah keren-keren aja. Kalau saya ngomong ya gak keren. Ini bahasanya nggak enak nih. Mulai nggak enak. Itu kan cakep, saya nggak maksudnya gitu loh. Terima kasih loh Mas Mumuji. Mau nggak memperbaiki keturunan sama saya? Salah gue. Ya udah, daripada kita panjang, kita nggak tahu bagaimana solusinya menghadapi rasa takut kita. Langsung aja saya undang pakarnya, gitu ya. Kita dapetin solusinya dari beliau nih, insya Allah hari ini ya. Saya undang Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Assalamualaikum
Pak Ari. Apa kabar? Sehat Pak Ari. Assalamualaikum. Kenapa? Tingginya sama sih ya. Iya. Gedenya yang beda, sama nasibnya yang beda. Oh iya, nasib lebih bagus. Amin. Amin. Gitu. Ini Pak Kenapa? Ari. Kenapa? Ngomongin Iwan rasa Penyet, takut. kenapa Iwan Penyet? Jadi ceritanya kan, tadi tiba-tiba buka acara beliau. Oh oke. Terus awal-awal Kita sharing ya. sharing Sharing depan TV lagi ya? Iya, tentang dirinya gitu. Cuman ujung-ujungnya beliau ini punya rasa takut, Pak Ari. Oh Iya, Pak Ari gitu. Saya tuh takut. Berdiri di sini tuh saya takut. Orang nggak ada yang kenal sama saya sebenarnya di sini. justru nggak apa-apa. Takut itu bagus. Oh bagus ya? Ya tanpa takut nanti ada ular dimakan sama kita. Oh iya bener ya. Ada harimau lagi lapar langsung dielus-elus langsung Justru takut itu bagus. Tapi bagaimana kita memanage rasa takut? Jadi penting itu bagaimana kita bukan karena tidak punya takut, tapi bagaimana kita memanage rasa takut kita. Itu kuncinya. Jadi seimbang. Semua itu ada pasangan-pasangannya. Tanpa ada ketakutan, yang ada kecerobohan. Tapi kalau takutnya terlalu banyak, jadi permasalahan. Terlalu banyak takut, lama-lama kepencet jadi penyet deh. Nah ini jadi takut Iya, terus nih. itu. Makanya jangan takut kalian ya. Jadi gepeng. Tapi emang rasa takut itu wajar nggak sih dimiliki setiap orang? Wajar. Pak? Wajar ya. Wajar, karena kan pada fungsi otak itu limbic system gitu ya. Takut itu ada, bayangkan kalau tidak punya rasa takut, dia bisa jadi koruptor tanpa takut itu. Mencuri tanpa takut, merampok tanpa takut. Nah jadi kalau takut tidak bisa dimanage dengan pas, Ya. bahaya. Berlebihan jadi rampok dan koruptor. Kalau terlalu banyak juga bisa menjadi orang yang minder. Jadi harus pas memanage gitu. Kalau bikin adonan gitu ya, bikin adonan itu terigunya, telurnya harus pas mengadonnya. Kalau kita mampu mengadon dengan pas, ketakutan menjadi berkah. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong. Tapi ya Pak Ari, kadang-kadang memulai sesuatu itu pasti ada kayak, ini bisa nggak ya? Ini gimana nggak ya? Aduh, kayaknya ntar dulu deh. Apa deh? Jadi ujung-ujungnya itu antara waspada sama takut beda tipis tuh Pak Ari. Iya, jadi memang takut yang terlalu berlebihan itu yang bahaya. Tapi kalau takut kita bisa memanage rasa takut, nah takut itu yang harus kita manfaatkan. Gitu. Kalau takut membuat kita tidak berani bertindak, itu masalah. Misalnya takut dengan penampilan, Iya. gitu ya. Takut kalau namanya artis kan biasanya itu apa perfect gitu kan, dari mulai apanya Perfect lah. perfect gitu ya. Pepek ya, perfect gitu ya. Perfect. Apa saya ganti nih Pak? Ya, mulai Pak. Iya. Bercanda Pak. Justru nggak apa-apa. Ya, bayangkan ya, Iwan Penyet justru memanfaatkan penyetnya itu loh. Akibatnya malah jadi sukses. Jadi bisa tampil di TV, bisa bicara di stand up komedi, kemudian bisa didengar sama orang. Mengapa? Karena memanfaatkan penyetnya. Justru bagaimana kita mampu memanfaatkan segala weakness kita dan berubah menjadi kekuatan. Berarti besok saya manfaatin wig ibu saya Pak. Rambut Apa itu? palsu itu. Lihat tadi katanya weakness. Oh iya. Weakness itu rambut palsu ya. palsu. Iya, oke, bisa juga. Jangan pakai bahasa Inggris Pak, saya nggak ngerti. Itu ya Pak Ari, weakness rambut palsu. Iya. Nggak apa-apa, sedikit gak nyambung tapi itulah ciri pelawak yang paling hebat. Yeay. Boleh lah. Tadi emang udah jujur sih, beliau ini udah jujur takut sama penampilan. Katanya lihat cermin yang takut Pak Ari. Iya. Tapi Memang- emang boleh takut sama penampilan? Ya justru itu kalau kita takut dengan penampilan ya kita dandan. Oh gitu. Kalau kita takut penampilannya nggak bagus ya kita perbaiki dengan pakaian yang pas. Kalau kita takut untuk melakukan sebuah keputusan ya kita harus lakukan keputusan tersebut dan melangkah gitu. Tapi Pak Ari, saya mau sharing pengalaman saya juga nih tentang mengenai rasa takut itu sendiri. Karena saya punya ketakutan terbesar dalam hidup saya. Cie. Tapi setelah yang satu ini, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Generasi Mas.
biasa, insya Allah generasi emas adalah generasi terbaik bangsa. Dan untuk itu, untuk lebih semangat lagi, kita yel-yel dulu. Jadi kita boleh berdiri bersama. Generasi emas! Generasi emas! Generasi emas! Generasi emas! Generasi emas! Generasi emas! Indonesia! Luar biasa! Ngomong-ngomong soal rasa takut, Pak Arif. Jujur, sharing pengalaman pribadi. Saya dulu nggak berani ketemu banyak orang. Saya nggak berani berdiri di atas panggung, nyanyi atau membawakan satu acara, saya nggak berani. Saya tuh kayak ketakutan, aduh diliatin sama banyak orang, ntar gimana, saya takut salah nyanyi, saya takut salah nyanyi. Saya takut salah, nanti saya ngomongnya apa ya, nanti nggak nyambung, nggak ini, nggak itu. Tapi waktu itu, waktu kecil saya udah yang dipaksain sama ayah tuh, nggak bisa, harus yakin bisa. Waktu itu ayah saya bilang seperti itu, yang membuat saya, ya udah bismillah, saya bismillah, akhirnya show must go on, akhirnya bisa, gitu sih. Juara. Iya. KDI, alhamdulillah. Kalau Irwan, kenapa kok bisa seperti ini? Awalnya apa ketakutan? Pasti ada sesuatu. Karena waktu SMA itu saya sering dibully. Dibully? Iya, karena penampilan saya kurang menarik. Terakhir saya menarik tapi narik becak. Nggak, jadi gini, waktu SMA saya sering dibully. Biasanya kalau dibully kan minder tidak jauh dengan namanya takut. Sampai sekarang pun saya takut. Satu hal yang paling saya takutin, Pak, takut miskin saya. Oh, itu bagaimana caranya supaya tidak takut miskin? Ya saya coba untuk masuk TV, siapa tahu jadi artis terkenal gitu. Kalau artis terkenal kan banyak duitnya. Udah banyak duitnya, dikenal, nikah sama yang cantik kan bisa gitu. Nggak apa-apa dong punya mimpi, nggak apa-apa. Tapi Pak Ari, di luar sana itu banyak sekali jenis-jenis ketakutan. Contohnya takut gagal ujian. Terus kalau seandainya melakukan sesuatu, takut segala sesuatu itu di luar kendalinya. Kayak saya tadi masalahnya takut ketemu sama banyak orang. Sebenarnya solusinya itu seperti apa sih Pak Ari? Sama saya. Oh ya. Saya ini kan ditakdirkan wajahnya kurang sangar gitu. Sehingga saya mimpi dan ingin wajah saya sangar gitu kan. Tapi katanya ini wajahnya kurang kereng katanya. Sehingga banyak dibully juga, sama. Sama. Kita sama-sama sering dibully kita. Tapi gantengan Bapak. Gantengan. Tapi saya dibully karena wajah saya terlalu putih. Oh gitu. Sehingga banyak orang yang bully saya, punya kacamata diambil, baju saya dirobek, rambut saya dijenggut gitu. Aduh. Ketika SMP. Takut sekali, sampai kalau masuk sekolah itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Jadi panas dingin kalau mau sekolah itu. Sampai berpikir apakah saya harus berhenti sekolah, karena saat itu bully sedang marak-maraknya. Iya, ya saya harus melawan. Bagaimana cara saya melawan ketakutan? Saya berlatih. Berlatih dibully. Karate. Berlatih karate. Ya, saya kira berlatih dibully namanya biar tahan gitu kan badannya. Ya latihan, betul-betul akhirnya saya punya kemampuan sampai dapat sabuk hitam. Subhanallah. Sampai Karate ya, di karate. Sampai dapat medali perak PON 12. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan dong. Awalnya takut sekali, sangat takut. Jadi artinya takut itu sesungguhnya masalah atau motivator? Motivator. Jadi takut itu adalah motivator kita yang terbaik. Ya, tepuk tangan dong. Takut miskin, itu motivator kita. Takut penampilan, itu motivator kita. Tapi kan biarpun penampilan takut, Pak, kan penampilan ini takdir dari Tuhan ya. Kita mau dandan gimana pun nggak penampilan kayak gini, apa kata orang gitu. Saya sempat itu kepikiran pengen masuk salon, pengen itu loh, facial itu loh. Facial. Saya kan tadi ngomong nggak bisa bahasa Inggris. Itu saya pengen Faisal, alah malah Faisal loh. Apa tadi? Facial. Ya itu. Tapi saya takut ke salon ntar, nggak sadar diri wajah kayak gitu mau di facial kayak gitu gimana? Nah, itu juga. Ini sama, jadi sering sekali kita, fisik. Apa kata orang? Nanti kalau begini orang lain bilang gimana? Iya benar. Kalau begini nanti, wah, begitu kalau berbuat baik
kita akan dikatakan ini cari muka, Ya. betul kan? Kalau kita terlalu pendiam, wah ini Minder. suka mau dibilang simpatik. Jadi semuanya nggak ada yang benar. Oleh karena itu kuncinya adalah yakin dan percaya pada diri sendiri. Lakukan saja. Pada akhirnya kita harus mampu mengambil keputusan. Pada akhirnya kita harus mampu berani untuk bertindak. Nah, ketika kita mampu melakukan hal tersebut, ketakutan itu hilang. Tapi jangan berhenti, karena ketakutan lain akan muncul. Iya. Iya kan? Anda tadinya juara RT, takut naik juara RW. Wah, bagaimana saya bisa ikut jadi juara daerah? Gitu ya. Ketika untuk ikut kejuaraan, saat itu saya kejuaraan di Prapon dan Pasar Bali, takut. Bagaimana mungkin? Menang. Kemudian harus bertanding di nasional PON 12. Bagaimana mungkin? Saya harus melawan Papua, melawan Sulawesi Selatan, melawan Jawa Timur gitu kan. Sementara mereka gitu ya. Banteng, Ketika, Pak. wah iya, melawan Sangar. teman-teman saya, ya Kirain- sangar. Kirain lawan kebo, lawan. Nah, gede Nah, terus gini. takut itu. Kemudian sebelum pertandingan mereka demo dulu. Demo tidur di atas paku, banyak pakunya, kemudian dipukul es di atas batunya. Nah, saya ketemu dia lawannya besok. Bayangkan semalaman nggak bisa tidur. Begitu masuk bertanding, masuk itu boro-boro mau ngelawan dia, ngelawan lutut sendiri susah, gemeter begini. Gitu kan. Jadi artinya sahabat kita tadi pertama motivator kita siapa? Takut. Sahabat kita siapa? Takut. Maka terima takut karena dia adalah sahabat sejati yang membuat Anda maju. Luar biasa. Artinya ketika ketakutan itu dimanage dengan baik, yang muncul adalah kesuksesan. Tingkatan. Tingkat naik ya, naik Kemajuan, tingkat gitu. Tapi Pak Ari ngomong-ngomong kisah Pak Ari takut dulu itu, kan dibully nih. Pak Iya. Ari setelah dibully, udah gitu terima aja gitu. Takut nggak sama orang itu? Wow, boro-boro berani. Dengar namanya gemeter saya. Apa yang Pak Ari lakukan pada saat itu? Nggak tahu, takut aja. Saya nggak tahu ya, pokoknya saya nggak mau sekolah saat itu. Waduh. Saya nggak mau ketemu dia, ya sampai tidur itu nggak bisa nyenyak, mikir besok sekolah. Artinya ketakutan itu juga menyerang sisi psikologis, Menyerang ya? psikologis. Saya kira banyak yang seperti itu anak-anak kita. Dan itulah mengapa saya berlatih. Saya berlatih sampai dan 1 dan 2 sampai dan 3. Kemudian ketika ketemu dia, Dia jadi takut nggak? bukan takut lagi, gimana? Udah. PON 12 karate. Pernah nggak waktu itu kepikiran? Sini lo. Enggak, Sini. Enggak ya? enggak pernah. Sini lo, Pak Kempet lo. Nah kalau begini yang ngempet dia kagak takut. Pak Ari tadi kan sempat mengutarakan kalau rasa takut jadikan teman. Teman, Mulai besok saya nggak mau nyari teman di Facebook, Pak Ari. teman siapa? Ya, rasa takut saya temenan. Iya. Ya dengan rasa takut itu justru apa yang membuat rasa takut itu. Contoh, takut nanti pensiun nggak punya duit, iya kan? Gimana nanti kalau pensiun nggak punya duit? Nabung jawabannya. Betul kan? Kemudian takut nanti kalau kita punya bisnisnya menghadapi persaingan, ekspansi. Takut nanti harga-harga akan naik. Ya, karena rupiah sama dolar. Iya, Pak. Cocok. Seperti ini. Terus efisienkan. Takut untuk kalau nanti di depan sana ada masalah, pelajari apa. Dan terima karena takut itu rahmat. Rahmat. Oh, si Rahmat toh ternyata takut. Bukan, ya Robby. Maksudnya itu takut adalah rasa pemberian yang memang dimiliki oleh manusia secara lahiriah. Cakep. Dari Allah gitu. Justru ya, orang yang terkena apa? Yang terkena Stroke. bukan stroke. Kalau misalnya limbik sistem otak, gitu ya. Kemudian dia untuk menghilangkan takut itu biasa pakai narkotika, pakai sabu-sabu, ya, nyimeng, minuman keras, pasti dia akan hilang rasa Iya, takutnya, betul untuk kan? meningkatkan rasa percaya Iya, dirinya. sih kalau benar. ngomongnya, hey man, peace man, Iya, peace man, ya, wah kayak nyanyi, nyanyi, hey man, peace, betul? Itu adalah
Yang dipergunakan sekarang banyak sekali artis melakukan hal itu. Akhirnya ketangkep kan banyak. Ya banyak. Padahal sesuai namanya Pak ya, narkoba. Negara akan rusak karena obat terlarang. Nah iya itu. Pinter ya. Nah, tetapi setelah fungsi otaknya itu Turun. pengaruh obatnya itu hilang, maka dia mulai minder lagi, dia diem lagi. Kemudian mau tampil, narkotika lagi, nyanyi lagi, nyanyi lagi tuh. Tetapi suatu saat fungsi otaknya sudah rusak, limbiknya sudah rusak. Karena itu dia lancar berbohong, betul kan? Orang yang sudah kena narkotika, bohongnya lancar. Karena rasa malunya sudah tidak ada lagi. Iya. Kemudian akhirnya dia mencuri mobil bapaknya. Bahkan pintu rumahnya dijual. Itu orang apa rayap Pak? Nah Pak Ari, artinya manajemen rasa takut itu bisa disikapi dengan hal positif dan negatif. Tapi seperti apa kelanjutannya setelah yang satu ini? Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Generasi Mas Indonesia. Tepuk tangan, terima kasih. Pak tadi nggak nyanyi bareng? Apa? Nggak hafal? Nggak hafal. Nggak hafal apa takut sama mikrofon? Takut sama mikrofon dikira sama. Nggak, lagunya Lapang Dada ini ceritanya tentang apa sih? Kok tanya saya? Tanya sama penciptanya dong. Penciptaan kan saya. Dulu saya kan sempat gondrong. Saya cukur. Karena pas gondrong saya dikira Eros. Pas gondrong dikira Eros. Pas giliran saya cukur segini, saya dikira Samuel Rizal. Tahu nggak yang main Eiffel Amin loh? Bangun. Itu mimpi. Ya namanya tadi kan udah nggak takut ini. Oh iya. Pede. Iya seperti ini. Kau harus bisa melupakannya ya nggak sih? Jadi ini maksudnya. Ceritanya buat lagu buat mantan ya. Rasanya punya mantan, belum pernah punya mantan ya. Pacaran itu belum pernah. Aduh, kasihan ya. Mungkin setelah ini ada cinta lokasi kita. Loh, udah nggak takut itu loh. Iya sih, tapi saya yang takut jadinya. Ya Allah, Rabbi, paling nggak jangan downgrade ya. Enggak. Downgrade, tau nggak downgrade? Down itu turun, grade itu narik, tarik nurun. Enggak sih. Apa tuh? Kalau di mana-mana handphone tuh kan mestinya upgrade ya, ada aplikasi upgrade dong ya kan gitu. Tahu tuh, kalau handphone tahu upgrade. Nah, nggak ada kan handphone downgrade, nggak ada ya kan. Nah segala sesuatu tuh harus downgrade. Ketika kita mengalami kegagalan, setidaknya ke depan itu kita harus lebih upgrade dari segala-galanya. Tepuk tangan dong. Udah nggak ganteng-ganteng amat, dianiaya mulu. Gini Pak Wari, seumpama saya jadi, seumpama ya, jangan protes dulu. Seumpama saya jadi nama dia. Ini udah pasti kita ini penghuni surga loh Pak. Karena tahu nggak, surga tempatnya orang yang sabar dan pandai bersyukur. Oke, ya terus? Saya pandai bersyukur dapat dia. Cocok dia, pas, sesuai. Dia sabar dapat saya. Iya, memang pas. Sudah, pas. Sudah saya kira Irwan Penyet sama Niken
sesuai. Pak Ari kok nggak enak ya episode kali ini, Pak Ari? Episode-nya nggak enak kali ini, Pak Gak Ari. apa-apa, episode kali ini Pak Ari diundang sini jadi jadi motivator. Iya. Bulan depan saya undang ke pernikahan saya. Sesuai bener. Iya. Bersyukurlah. Bersyukur. Coba lihat, susah yang begini. Susah loh. Cowok romantis kalah sama cowok humoris. Aduh. Enggak, Pak Ari, menghadapi manajemen ketakutan tadi kan. Jadi ceritanya kan banyak yang kadang-kadang gagal, ujung-ujungnya takut mencoba lagi gitu. Apapun dalam hidup ini, ya nggak sih? Nah, jadi saya tadi bilang kalau seandainya kita pernah gagal, paling nggak jangan downgrade, harusnya upgrade atau paling nggak ya sama lah, ya nggak sih Pak Ari? Ya, justru kita bersyukur ada 3 yang dirahasiakan oleh Tuhan. 1, rezeki. 2, jodoh. 3, kematian. Ya. Saya termasuk 3 hal. rahasia ini. Iya. Rahasia loh, di balik wajah ini nggak tahu kan kamu gimana? Emang gimana? Hancur. Nah, 3 hal itu yang harus kita perhatikan. Mengapa? Coba bayangkan ya, kalau seandainya umur kita tidak dirahasiakan, bayangkan, Anda akan meninggal di usia 60, ya, 60 tanggal 1 Januari. Innalillahi. Ya, jam 12 malam. Anda sudah meninggal. Wah. Serem banget ya. Serem. Nah, sekarang bayangkan dengan kondisi seperti itu, kita akan tahu kapan kita mati. Bayangkan, selama umur dia 59 tahun, dia buat kerusakan di mana-mana. Ya, semua perempuan dipacari. Semua laki-laki ditipu. Kemudian usia 59 tahun, dia tobat. Enak ya. Tobat. Ya, kemudian dia tobatan nasuha. Persis jam 1 malam, jam meninggal, dia sujud. Terus meninggal, innalillahi, wah dia meninggal pada sujud. Tapi bayangkan berapa wanita yang sudah rusak olehnya. Auzubillah min dzalik. Berapa laki-laki yang sudah ditipu olehnya. Berapa banyak tipu. Jadi karena itu, berarti rahasia yang membuat kita takut akan kematian, itu masalah atau berkah? Berkah. Iya, luar biasa. Tepuk tangan, Anda paham itu? Coba kita lihat. Kenapa orang Indonesia yang merantau keluar atau perantau-perantau dari luar negeri yang datang ke Indonesia, mengapa ekonominya lebih bagus dibandingkan dengan penduduk setempat? Kenapa? Karena dia tidak punya kepastian dengan rezekinya. Pendatang-pendatang dari luar yang masuk ke Indonesia dari luar negeri, atau orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, rata-rata lebih sukses apa tidak sama penduduk lokal? Lebih sukses. Kenapa? Karena dia takut rezekinya tidak didapatkan. Ketika dia takut, apa yang dilakukan? Dia bekerja lebih keras dibandingkan yang lain. Itulah mengapa perantauan-perantauan lebih sukses daripada penduduk lokal. Karena ketidakpastian akan rezekinya membuat performance-nya berada pada puncak yang dimunculkan olehnya. Artinya ketakutan, akibat ketidakpastian adalah sahabat sejati Anda. Luar biasa. Ini adalah ada kaitannya dengan kita harus berani mencoba, ya kan Pak Ari? Berani mencoba melakukan sesuatu yang baru. Rasa takut itu apa? Berani mencoba. Kamu nggak berani mencoba untuk pasangan sama aku? Nah, Enggak Pak Ari. Berani ampun. mencoba dan hal yang berbeda. Biasanya pacaran yang ganteng-ganteng ya sekali-sekali toh. Ya, cocok. cocok. Pak Ari belain saya Pak Ari. Enggak, justru itu sesuai kok. Apalagi yang masih diragukan. Kalau dalam Coba. bahasa Cinanya apa keseimbangan itu? Keseimbangan, yin yang. Ya, yin yang. Yin yang itu Ini tikus keseimbangan. nying. Tikus nying. Kamu manggil aku tikus nying nggak Pak? Aku manggil kamu nyang. Nying yang. Ya loh Mas. Iya. Tepuk tangan dong. Saya sampai Speechless. speechless, nggak tahu harus ngomong apa, tapi yang pasti nggak enak banget hari ini. Tapi jangan begitu. Kenapa Pak Ari? Biasanya kalau kita, dulu saya pernah ya,
saya sebel banget sama ada seorang wanita gitu. Saya sebel sekali, tahu nggak? Akhirnya dia jadi pacar saya. Jadi kalau kita itu sebel berlebihan, itu biasanya terbalik. Enggak Pak Ari, ini tuh nggak berlebihan, cuman iya nggak mau downgrade aja. Ya, biasa aja sebelnya gitu loh. Biasa aja. Gimana lebih biasa kalau setelah yang satu ini? Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan bahas lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Generasi Mas Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kira bintang tamunya udah pulang. Gak apa-apa, tadi salam katanya mau ada pertemuan, kapan mau makan sama-sama. Sampai batuk ya Allah. Tapi pada Pak Ari senang banget hari ini audiensnya, lupakanlah ya masalah yang tadi. Audiensnya hari ini ada teman-teman dari Stikes Dharma Husada Bandung. Dan ada juga teman-teman dari ISQ Business School. Ngomong-ngomong rasa takut nih Pak Ari, mereka juga punya rasa takut dalam diri mereka, sehingga mereka pengen bertanya kepada Pak Ari untuk menanggulangi persoalan ini. Dari ISQ Business School sudah siap? Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ari. Waalaikumsalam. Nama saya Mutiara Indana Zulfa, saya dari ISQ Business School, jurusan Manajemen Bisnis. Mengenai ketakutan tadi ya Pak Ari, setiap manusia kan pasti merasakan takut, begitu juga dengan Pak Ari ya. Dari Pak Ari sendiri, apa yang saat ini sedang Pak Ari rasakan dalam hal ketakutan, dan bagaimana Pak Ari untuk menanggulanginya, solusinya gitu, biar nggak begitu terlihat, atau gimana gitu solusi dari Pak Ari. Mungkin itu Pak Ari, terima kasih. Bagus nih pertanyaannya, boleh tepuk tangan. Bagus sekali. Langsung Jawab ya. Langsung Iya, ini, oke. apa, menembak. Pak Ari sekarang takutnya apa? Luar biasa, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Apa sekarang ketakutannya? Saya selalu berpikir bagaimana supaya apabila nanti saya mati, gerakan yang saya bentuk ini bisa terus berlanjut. Saya takut bahwa apa yang saya ajarkan ini terputus ketika saya mati. Saya takut kalau apa yang saya sudah konsep ini berhenti di saya. Karena itu saya ciptakan kader-kader saya. Saya ciptakan anak-anak muda yang kelak bisa menerima ilmu ini, yang meneruskan. Lalu mereka saya sebarkan di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke negara tetangga. Yang kedua, saya juga takut kalau nanti mereka tua seperti saya bagaimana? Ilmu ini tidak boleh berhenti di saya, tidak boleh berhenti di kader-kader penerus saya. Saya punya cita-cita Indonesia Emas 2020, 2030, 2045. Berat untuk saya untuk hidup sampai 2030 atau 2045, dan belum tentu juga ada jaminan saya hidup sampai tahun 2020. Maka saya harus kumpulkan pemuda-pemuda Indonesia. Saya buat sarang burung, yaitu Menara 165. Saya kumpulkan mahasiswa dari segenap provinsi, saya masukkan di situ. Saya didik mereka. Saya berikan ilmu mereka bagaimana supaya mereka sukses. Setelah itu selesai, ketakutan saya pelihara lagi. Tadi malam sebelum tidur air mata saya bercucuran. Tadi malam saya mengatakan, saya sedang menghitung hari-hari saya. Saya pasti akan pisah dengan anak saya. Saya akan pisah dengan istri saya. Saya akan pisah dengan semuanya, dan saya akan masuk ke sebuah dimensi baru di mana saya harus pertanggungjawabkan kehidupan saya kepada Tuhan. Saya harus siapkan itu. Dan sekarang saya sedang berada pada posisi mempersiapkan. Artinya untuk urusan akhirat saya siapkan. Untuk urusan dunia juga saya siapkan. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, engkau harus bekerja seolah engkau hidup selamanya
Dan engkau harus beribadah seolah engkau mati besok. Dua-duanya saya takutkan. Satu, saya takut kalau mati saya tidak bisa mempertanggungjawabkan kehidupan saya. Dua, secara dunia saya tidak mampu meneruskan ilmu yang saya bentuk ini. Jadi saya adalah sahabat ketakutan. Saya dibentuk oleh ketakutan. Dan saya gembira dengan ketakutan. Dan kesimpulannya ternyata adalah bahwa ketakutan adalah sahabat kita yang harus kita jaga. Tetapi bagaimana cara memanfaatkan ketakutan? Bagi saya ketakutan adalah sebuah petunjuk. Bahkan sehalus apapun, sekecil apapun ketakutan, ketika dia terbetik di hati kita, itu hidayah yang Tuhan berikan ke dalam hati kita. Ketika ada ketakutan, ilmumu akan berhenti di tahun 2020. Tidak. Saya harus turunkan ilmu itu. Karena itu saya buat kampus, saya panggil anak-anak muda, saya didik mereka. Dan kelak nanti di tahun 2030, 2045, mereka yang akan meneruskan perjuangan ini hingga lahirnya Indonesia emas, bukan sekedar impian, tapi akan diteruskan oleh kader penerus saya. Saya jujur ikutan terharu karena bicara waktu, kita nggak akan pernah tahu kita akan dipanggil kapan. Bicara waktu, setiap manusia tidak punya kapasitas meyakinkan diri bahwa dirinya sudah melakukan yang terbaik, karena segala penilaian itu dasarnya bukan di mata manusia, ya kan Pak Ari? Sementara Pak Ari hari ini terus melakukan banyak hal dari ketakutan-ketakutan, baik dari kecil, masa remaja hingga sekarang. Sampai muncul pertanyaan tadi, apa ketakutan terbesar? Pak Ari menjawab, Pak Ari mempersiapkan segalanya sampai sebelum waktu itu datang. Masya Allah. Seberharga itu waktu untuk seorang Pak Ari? Sangat berharga. Kalau saya menatap wajah anak saya hitung berapa lama lagi saya bisa menatap wajahmu, anakku. Ketika saya bersama dengan istri, saya hitung berapa lama lagi saya bisa bersama istri saya. Ketika saya bertemu dengan mahasiswa saya hitung berapa kali lagi saya bisa mengajar kepada dia. Karena pada akhirnya semua yang di muka bumi ini hanyalah album saja. Album foto yang bisa kita buka. Setiap saat di mana kita pernah membuat foto-foto album, dan foto album itu adalah kehidupan kita sendiri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Karena itu waktu adalah sesuatu yang paling berharga yang kita miliki. Itulah yang menyebabkan kita berlari setiap hari. Sepanjang waktu kita berlari berusaha memberikan yang terbaik. Yang terbaik dari waktu ke waktu. Sampai datang sebuah titik, napas kita tak lagi bisa kita hembuskan. Jantung kita tak lagi mampu berdenyut. Mata tak lagi mampu melihat. Telinga tak mampu lagi mendengar. Itulah saat yang paling pasti kematian akan datang pada kita. Entah bagaimana caranya, pasti datang. Persiapkan. Baik Pak Ari, setelah ini berikan motivasi untuk kami agar bisa menjadi orang yang jauh lebih baik untuk memanage ketakutan dan mempersiapkan waktu di masa datang. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Generasi Emas Indonesia. Takut. Tentunya setiap orang memiliki rasa takut. Hanya saja bisa atau tidak ia memanage dirinya untuk menghadapi rasa takut itu menjadi sahabatnya sendiri agar lebih semangat lagi menghadapi hidup. Dan seperti apa motivasi dari Pak Ari mengenai rasa takut ini, langsung saya serahkan kepada beliau. Silakan Pak Ari. Terima kasih. Success is not the one who doesn't have a fear, but he's the one who conquer the fear.
Sukses adalah bukan orang yang tidak punya takut, tapi bagaimana dia menguasai rasa takut itu. Saya pernah punya pengalaman bungee jumping. Saat itu saya diminta untuk uji coba bungee jumping yang pertama, karena dianggapnya saya adalah pemegang sabuk hitam dan 2 karate do kala itu, dan medali emas di Provinsi Bali saat itu. Kemudian dengan kamera TV saya naik sampai di ketinggian lebih kurang hampir 25 atau mungkin 30 meter. Kaki saya diikat dengan handuk, bayangin dengan handuk. Kemudian di bawah sana itu adalah kolam renang kecil sekali. Kaki saya diikat, kemudian saya diminta untuk loncat. Bungee itu kaki diikat, kemudian loncat. Saat itu saya merasa bahwa saya adalah orang yang paling bodoh kemakan oleh gengsi. Saya bilang, saya mau mundur. Tapi bagaimana mundur? TV sedang men-shoot saya. TV shoot. Bayangin kalau saya mundur kan begini. Bisa ketawa seluruhnya. Saya berada pada dilema. Saya loncat ini konyol, kalau seandainya handuknya lepas bagaimana? Kalau saya mundur, seumur hidup saya akan jadi bahan tertawaan. Saya harus buat keputusan. Kaki tersebut yang sudah diikat, akhirnya saya tutup mata, saya lihat ke bawah, saya loncat, saya loncat ke bawah, ding, karena pakai bungee, dan saya selamat. Dan saat itulah saya survive melawan ketakutan saya yang luar biasa. Jadi apa kesimpulannya? Ketika kita menghadapi rasa takut, lakukanlah. Ketika kita khawatir, lakukanlah. Asalkan itu sebuah kebaikan. Dan pada saat itulah kita tahu bahwa takut adalah sesuatu yang kadang tidak pernah terjadi. Hasil riset dan survei membuktikan bahwa ketakutan-ketakutan tersebut tidak pernah terjadi. Para samurai sebelum bertanding atau melakukan duel, dia takut akan mati. Tapi apa yang terjadi? Mereka yang jarang mati selalu menang, karena dia mampu melawan rasa ketakutannya. Banyak sekali keraguan-keraguan yang muncul di hati dan pikiran kita. Contoh, Alexander Graham Bell. Dia pernah berkata ketika orang mau buat handphone, bagaimana engkau bisa buat handphone? Berapa panjang kabelnya katanya. Kemudian pencipta pesawat terbang, Wright bersaudara. Kakeknya berkata kepada Wright, hanya malaikat yang bisa terbang. Kemudian begitu pula, ketika saat itu komputer itu besar-besar disebut dengan mainframe yang dibuat oleh korporasi internasional kelas dunia. Kemudian Steve Jobs mengatakan, saya punya impian bahwa PC akan masuk di rumah-rumah. Dikatakan oleh mereka, hanya orang bodoh yang berpikir seperti itu. Sekarang mari kita lihat, handphone di mana-mana, dan kemudian semuanya menjadi nyata. Apa kesimpulannya? Sederhana sekali. Lawan ketakutan itu, rubah menjadi tindakan. Kita punya ketakutan, kita punya keraguan. Itu yang sering menjadi penghalang. If you try, you may fail. But if you do not try, you definitely fail. Kalau kita coba, mungkin kita gagal. Tapi kalau kita tidak mencoba, kita benar-benar akan gagal. Lakukan. Meskipun gagal, kita punya 1000 langkah ke depan untuk memulainya. Keberhasilan tidak hanya untuk sekali orang yang mencoba, tetapi keberhasilan adalah diberikan kepada orang yang tidak berhenti ketika dia gagal. Tetapi kegagalan adalah orang yang berhenti ketika dia gagal. Apa kesimpulannya? Sukses adalah game of mind. Sukses adalah permainan pikiran. Sukses adalah ketika otak dan hati kita yakin bahwa semua itu bisa terlaksana. Suatu saat nanti kita akan melihat bahwa Anda berhasil mendapatkan impian
yang Anda cita-citakan. Apa yang saya ingin sampaikan? Kalau saja optimisme ini hadir di seluruh jiwa pemuda Indonesia, yang kelak di tahun 2030 mendapatkan yang disebut dengan bonus demografi. Jumlah pemuda yang produktif adalah lebih besar dari yang non produktif, terbesar di muka bumi di Indonesia. Bayangkan kalau itu semua orang-orang yang tidak punya optimisme dan gagal dalam arti takut mencoba, maka gagal akan jadi kenyataan di Indonesia. Tapi kalau kita punya keberhasilan dan keyakinan bahwa kita berani mencoba, Indonesia emas insya Allah akan jadi nyata. Cinta satukan hati, kuatkan jiwa menghadapi dunia. Segala cinta dan duka, kuatkan semua persahabatan. Kita menantang impian di atas awan, kita kan menang. Kita penakluk dunia di atas awan, kita kan menang. Indonesia hanya bisa berjaya dan berhasil kalau pemuda-pemudanya, pemimpin-pemimpinnya, generasi-generasinya, orang-orang tua yang memiliki anak, memiliki keyakinan bahwa Indonesia yang terbaik. Dunia telah terbukti bahwa hanya orang-orang optimis yang membuat mereka bisa berjaya. Indonesia perlu itu. Tinggalkan rasa pesimisme. Saya tahu terlalu banyak masalah, tapi lihat ke depan, di sana ada cahaya. Indonesia emas akan terlaksana.